apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Jenotri, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalur Pantura Demak Kudus masih terendam banjir setinggi 2 meter. Korban bencana tanah bergerak di Banjarnegara mengais puing-puing bangunan mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan. Di sisa masa tenang, Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah sibuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye. Kita ke informasi yang pertama, hingga hari Senin jalur Pantura Demak Kudus masih terendam banjir setinggi 2 meter. Upaya perbaikan tanggul Sungai Wulan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar belum berhasil dan puluhan ribu warga masih mengungsi. Hingga hari kelima atau Senin pagi, banjir masih melumpuhkan jalur Pantura Demak dengan ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Truk yang terjebak banjir tidak bisa dievakuasi. Lumpuhnya jalur Pantura Demak membuat arus lalu lintas barang maupun manusia antara Semarang Kudus dan sebaliknya terganggu dan dialihkan melalui jalur alternatif yang lebih sempit dan lebih jauh. Warga di Kecamatan Karanganyar yang terendam cukup parah meminta pemerintah segera memperbaiki tanggul Sungai Wulan yang jebol agar banjir bisa segera surut. Belum bisa, itu nunggu kisaran paling tidak sampai biasanya itu paling tidak sampai 1 mingguan, Mas. Mohon untuk secepatnya tanggul Kali Wulan, Kali Serang itu untuk segera teratasi. Dan juga tanggul irigasi Sungai Pesona sana, irigasi juga. Kan sana juga bobol juga, mohon untuk dicepat. Perbaikan tanggul Sungai Wulan yang jebol sebenarnya telah mulai dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum sejak Jumat pekan lalu. Ada 5 alat berat yang akan digunakan untuk memasang tiang pancang dari bambu kemudian diisi material tanah uruk. Namun, upaya menutup 2 tempat tanggul yang jebol menemui kendala karena sulitnya akses alat berat dan material urukan yang terhalang genangan banjir dan arus deras. Hingga hari Minggu, ketinggian air di lokasi masih mencapai 2 meter. Kami berusaha tutup tanggul yang jebol. Ada 2 titik jebol di Sungai Wulan. Satu lebarnya kurang lebih 10 meter, yang satu 30 meter. Kendala kita akses jalan ke sana ya kita memang harus lewat atas tanggul. Sebagian material kita harus lewat air sehingga kami menggunakan ponton ekskavator. Kemarin sore kami sudah mulai. Cuma karena airnya memang tinggi, jadi di lokasi jebolan kan harusnya deras. Sehingga kami harus mengerjakan hati-hati juga karena menyangkut keselamatan juga orang yang bekerja. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Sulastri, seorang nenek korban banjir warga desa Wono Ketinggal, RT 1 RW 2 Kecamatan Karanganyar, Demak, Minggu pagi. Korban diduga tewas akibat terjatuh dari lantai 2 dan terseret arus banjir. Suami korban baru sadar sang istri tidak ada di rumah Sabtu tengah malam. Jenazah korban kemudian ditemukan Minggu pukul 6 pagi 400 meter dari rumahnya. Sebelumnya ada 2 korban meninggal dunia akibat banjir, yaitu MR, balita berusia 18 bulan warga Kedung Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, dan seorang pemuda berusia 16 tahun warga Tlogodowo, Kecamatan Wonosalam, yang ditemukan tewas dalam genangan air. Dibantu tim SAR, anggota grup kesenian wayang dan ketoprak Langgen Marsudi Budoyo asal Sragen ini berupaya menyelamatkan perangkat gamelan dan wayang dari truk mereka yang terendam banjir di tengah jalan Pantura Demak sejak Kamis pekan lalu. Berangkat dari Sragen, terakhir mampir dulu ke Babalan Undaan, mau meluncur ke arah Demak, pentas dari Demak Bintoro. Mau pentas di situ, karena di sini sudah kejebak macet total. Terendam semua. Perangkat gamelan berhasil diselamatkan, sedang wayang kulit yang sudah terendam selama 4 hari mengalami kerusakan. Kerugian pun ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Kalau dari gamelan nggak ada yang rusak, sebabnya ini perumbuan. Tapi wayang. Wayangnya yang saya khawatirkan. Kira-kira nanti bisa diperbaiki. Kira-kira kerugian berapa, Bu? Kerugian kalau nggak salah 60 juta.
Ratusan warga korban banjir ini memilih bertahan di tanggul Sungai Wulan dekat rumah mereka ketimbang harus menempati posko-posko pengungsian yang telah disediakan oleh petugas. Mereka membuat sendiri tenda darurat seadanya menggunakan karung yang biasa digunakan sebagai alas menjemur padi. Warga yang rata-rata laki-laki memilih bertahan karena ingin sekaligus menjaga harta benda mereka. Saat ini warga membutuhkan tenda, alas tidur, dan makanan. Anak-anak ini kan butuh seperti baju, selimut, kemudian kalau malam kan nyamuknya banyak, itu butuh obat nyamuk kan gitu. Terus kemudian tikar, ini kan kalau hujan wah parah gitu. Ngecek kan, mereka nggak bisa tidur. Kalau makanan banyak masih ada yang nyuplai pakai makanan. Yang penting itu terpal. Kalau hujan kan ini hujan terus ini. 2 hari ini kan hujan. Data BPBD Demak, banjir akibat jebolnya Sungai Wulan merendam 38 desa di 7 kecamatan. 75.667 jiwa terdampak banjir dan lebih dari 28.000 jiwa mengungsi. Mereka mengungsi di 24 titik lokasi pengungsian yang tersebar di Demak dan 3 titik di Kudus. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan di Demak belum juga surut. Warga yang mengungsi di Kudus semakin banyak. Hingga Minggu malam, korban banjir Demak yang mengungsi di Kudus tercatat mencapai 2.800 jiwa. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya. BPBD Kudus menyatakan korban banjir Demak yang mengungsi di Kudus tersebar di 18 titik posko pengungsian yang disediakan oleh BPBD. Para pengungsi membutuhkan obat-obatan, keperluan bayi dan anak, serta sabun. Pengungsi di Kabupaten Kudus di wilayah Keramat sampai saat ini sekitar 2.800-an Mas. Tersebar di 18 titik pengungsian. Kebutuhan yang mendesak sebenarnya sangat diperlukan itu obat-obatan Mas, ya. Seperti minyak angin, kemudian ada kebutuhan popok untuk bayi, ya. Dan terkait dengan kebutuhan untuk kebersihan badan, mencuci dan sebagainya. Para pengungsi mengaku nyaman berada di pengungsian sebab segala kebutuhan mereka dipenuhi oleh BPBD. Nyaman di sini. Kalau di sana itu waktu banjir bingung, ada tim SAR, langsung ada tempat pengungsian di sini, kebutuhannya dijamin, nggak kelabakan gitu loh Mas. Dalam sehari, Dapur Umum Tim Tagana Kementerian Sosial memasok makanan 3 kali sehari bagi pengungsi, sehingga tidak kekurangan makan. Bantuan baju juga telah diberikan. Pengungsi yang rata-rata perempuan, anak, dan lansia akan terus bertahan hingga banjir surut. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Di peristiwa lainnya, korban bencana tanah bergerak di desa Kalit Laga, Banjarnegara mengais puing-puing bangunan untuk mencari harta benda yang bisa diselamatkan. Sehari sebelumnya, tim SAR terpaksa merobohkan rumah warga yang rusak parah untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Warga korban bencana tanah bergerak di desa Kalit Laga, perbukitan Pagentan, Banjarnegara hanya bisa mengais-ngais harta benda yang tersisa di antara puing-puing bangunan rumah mereka yang hancur. Namun tidak banyak yang bisa diselamatkan. Di tebing yang atas itu tiap harinya sudah rontok terus, sehingga dari awal sampai tanggal 8 itu belum berani, baru kali ini karena tanah udah mulai agak lumayan tenang sehingga warga bisa mengambil barang-barang yang mungkin masih bisa dipakai. Sehari sebelumnya, tim SAR gabungan dan warga merobohkan sejumlah rumah yang rusak berat. Langkah ini diambil untuk mencegah warga tertimpa rumah. Total ada 10 rumah warga yang terpaksa dirobohkan dan ada 26 rumah yang rusak akibat bencana tanah bergerak di desa Kalit Laga pada tanggal 6 Februari lalu. Kami hari ini sudah mulai merobohkan 3-4 rumah hari ini yang kami robohkan. Agar ini barang-barang mereka, kayu-kayu mereka bisa terselamatkan. Karena analisis kita itu ada 26 rumah
yang masuk ke zona merah artinya sangat rentan longsor kembali. 87 warga terpaksa diungsikan karena rumah mereka rusak berat. Hujan deras dalam beberapa hari lalu telah menggeser tanah dari area ladang ke area permukiman warga. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara.